Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Mematikan untuk Atika. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yang namanya manusia tidak ada yang terlahir sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah dimiliki oleh Sang Pencipta. Tuhan ciptakan setiap manusia lahir ke dunia ini dengan memiliki kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing, agar bisa saling melengkapi dengan manusia lain. Apalagi sebagai makhluk sosial, manusia itu saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain. Sayangnya tidak sedikit manusia yang memiliki rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Ketika dia melihat orang lain memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh dirinya, yang tumbuh bukanlah rasa kagum, melainkan rasa iri dengki yang bila dibiarkan tumbuh, lama-lama akan menjadi sebuah penyakit hati yang membahayakan. Ujung-ujungnya orang tersebut tidak merasa senang melihat orang lain bahagia. Bahkan saat orang yang membuatnya sirik tersebut hidup bahagia, malah tumbuh keinginan untuk merusak. Bahkan mungkin ingin merusak kebahagiaan orang tersebut hanya demi memuaskan ego pribadinya. Ibarat kata pepatah, rambut boleh sama putih, tapi isi hati seseorang kita tidak pernah bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Selama ini bila orang yang dianggap jahat itu adalah yang terang-terangan memperlihatkan sikap benci, tidak suka atau sengaja mencari gara-gara dengan melakukan sesuatu yang membuat hati seseorang jadi terluka. Semua itu tidak selalu berlaku. Soalnya tidak jarang seseorang yang selalu tersenyum manis kepada kita bisa saja suatu hari nanti berubah menjadi ular berkepala dua yang berbisa. Seperti yang tertuang dalam kisah ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Wana Raja Garut sekitar tahun 1984. Senja baru saja menyapa menghadirkan suasana langit yang sedikit demi sedikit mulai diwarnai oleh kegelapan malam. Di sebuah perkampungan wilayah Garut dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup ramai, warga kampung tampak berduyun-duyun masuk ke dalam rumah masing-masing. Hal itu selalu menjadi kebiasaan yang mereka lakukan sebelum masuknya waktu sholat maghrib. Tampak ibu-ibu terburu-buru menyuruh anak-anaknya yang masih kecil agar jangan berkeliaran dan berhenti bermain di luar rumah. Begitu juga dengan para pemuda, remaja dan bapak-bapak yang sedang menjalankan aktivitasnya di luar rumah. Segera menghentikan aktivitas mereka, kemudian bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Warga kampung di daerah Wana Raja tersebut masih memegang teguh sebuah kepercayaan. Kalau mereka tidak boleh keluar rumah atau berada di luar rumah menjelang maghrib. Warga percaya kalau saat itu adalah waktu keluarnya semua makhluk tidak kasat mata. Kalau sampai ada penduduk yang berani melanggarnya, mereka ditakut-takuti akan mendapat gangguan dari makhluk tidak kasat mata. Bahkan bisa saja bisa menderita sakit non-medis kalau sampai bersentuhan atau bahkan bertemu langsung dengan sosok-sosok tidak kasat mata tersebut. "Ayo, kalian cepat masuk ke dalam rumah, nanti ada sandekala," kata seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya yang masih merah dan tertidur lelap. Lalu ibu itu mengamit tangan anaknya yang masih kecil menuju rumah mereka yang tidak jauh dari tempat anak-anak bermain. Tidak lupa ibu muda tersebut juga mengingatkan hal yang sama kepada teman-teman bermain anaknya. "Kalian juga cepetan pulang ke rumah sebelum langit gelap, nanti orang tua kalian nyariin," ucapnya seraya melirik ketiga orang anak berusia 6 tahun yang masih asik main gundu di pekarangan rumah salah seorang warga. Tanpa membantah, anak-anak itu pun segera membubarkan diri meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan beriringan seperti saling menjaga antara satu dan yang lainnya. Tidak jauh dari sana,
Terlihat ada seorang bapak yang memarahi anak yang masih berkeliaran di luar rumah, bermain bola bersama teman-temannya. "Ridwan, ayo pulang." Akan tetapi anak bernama Ridwan itu malah tidak mengindahkan panggilan dari sang ayah. Dia masih terus asik menggiring bola ke tengah lapangan bersama teman-teman bermainnya. "Ridwan, kamu teh dengerin abang gak?" Laki-laki itu mengulangi panggilannya, kali ini dengan suara yang sedikit ditinggikan. "Ntar atuh pak, lagi seru ini," kila Ridwan yang bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah sang ayah. Hal ini tentu saja membuat sang ayah jadi mulai kehilangan kesabaran. "Jangan bandel atuh Ridwan, kalau nanti kamu disembunyikan makhluk halus kumaha? Nanti abah sama ambu yang susah nyariin kamu. Apa kamu mau kayak teman kamu si Uus, tahu-tahu disembunyikan di dalam pohon bambu? Mau?" Kata bapak-bapak itu yang tampak geram, karena anak laki-laki yang masih berusia 7 tahun itu malah membantah. "Tapi abah, saya kan masih mau main bola. Tanggung sebentar lagi, giliran saya yang nendang bola ke gawang lawan," ucap sang anak yang bernama Ridwan dengan wajah yang dipasang cemberut, tanda dia keberatan diajak pulang saat masih seru-serunya main bola di lapangan bersama teman-temannya. Namun sang ayah yang dipanggil abah tersebut tetap tidak bergeming. Laki-laki parubaya itu tetap bersikap tegas dan tidak mau menuruti kemauan sang anak. "Pokoknya kalau abah bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kamu harus nurut. Apa kata orang tua? Cepetan, kamu pulang lalu masuk ke dalam rumah," tanda laki-laki itu sambil memberi isyarat dengan tangan kanannya agar sang anak segera pulang ke rumah. Akan tetapi jawaban dari sang anak malah bertolak belakang dengan yang diharapkan laki-laki berpakaian pangsi ala Sunda tersebut. "Ah tuh abah, sebentar lagi ya, saya janji habis itu akan langsung pulang," rengek Ridwan yang berusaha merayu sang ayah dengan memasang tampang memelas. "Tidak bisa, apa mau abah jewer telinga kamu?" ancam si bapak dengan nada suara yang tinggi yang lebih mirip dengan bentakan, hingga membuat nyali Ridwan langsung menjadi ciut seperti kerupuk yang tersiram oleh air. Takut telinganya dijewer oleh sang bapak, akhirnya anak laki-laki berambut cepak itu pun manut. Kemudian dia langsung berlari ke arah selatan menuju rumahnya. Sang bapak menatapnya hingga tubuh kecil Ridwan menghilang di balik pohon mahoni yang memagari sekeliling tanah lapang tersebut. Tidak jauh dari sana, seorang ibu-ibu lain juga tampak segera mengunci pintu dan menutup rapat jendela rumahnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh semua penduduk, sehingga suasana di luar rumah warga pun terasa begitu sunyi. Suara azan pun berkumandang dari musola yang tepat berada di tengah kampung. Bapak-bapak dan pemuda pun bergegas mengenakan sarung masing-masing sebelum berjalan menuju musola untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Sementara itu masih di kampung yang sama, di sebuah gubuk reot yang posisinya agak jauh dari perkampungan warga, seorang perempuan bernama Atika tampak terbaring tidak berdaya di atas dipan beralaskan karung goni bekas terigu yang ditumpuk sedemikian rupa sehingga berbentuk kasur. Selembar selimut tipis yang sudah kumal dan penuh tambalan di sana-sini tampak menutupi tubuh kurusnya. Sebaliknya perutnya malah membesar seperti orang yang sedang hamil 9 bulan dan hendak melahirkan bayi kembar. Ya, perempuan malang bernama Atika tersebut saat ini sedang menderita sakit parah yang sampai sekarang masih belum diketahui penyebab maupun obatnya. Kabar penyebab sakit yang diderita oleh Atika juga masih simpang siur. Ada yang bilang Atika terkena penyakit aneh itu gara-gara tidak permisi dulu ketika melewati pemakaman umum yang terkenal wingit di perbatasan desa. Saat hendak mencari kayu bakar bersama suaminya di sungai dekat pemakaman tersebut. Ada juga yang menyimpulkan mungkin Atika terkena penyakit busung lapar, sebab selama ini hidup dalam keprihatinan bersama suaminya yang memang hanya kerja serabutan. Tapi ada juga yang menebak mungkin Atika terkena santet dari orang yang ditolak cintanya oleh perempuan muda tersebut. Namun tidak ada satupun bukti yang bisa memperkuat semua asumsi-asumsi dari warga tersebut tentang penyakit aneh yang diderita oleh Atika. Tubuh Atika yang awalnya padat berisi kini perlahan mulai terlihat kurus kering. Penyakit aneh yang diderita Atika sejak 2 bulan yang lalu sedikit demi sedikit mulai menggerogoti kesehatan, juga perlahan merenggut kecantikannya. Setiap kali menjelang maghrib, perempuan itu selalu berteriak-teriak kesakitan sambil memegangi, meremas-remas, bahkan memukul-mukul perutnya sendiri.
Hal itu akan terus berlangsung semalaman hingga Atika jadi tidak bisa beristirahat. Atika baru akan berhenti menjerit kesakitan setelah adzan subuh berkumandang. Atika juga mulai menolak setiap kali hendak diberi makan. Setiap kali perempuan muda itu disuapi makanan, pasti akan menggeleng, tanda dia tidak mau. Ketika makanan tersebut dipaksa dimasukkan ke dalam mulutnya, pasti akan langsung dimuntahkan kembali. Bahkan meski makanannya berbentuk lembek seperti bubur ayam, tetap saja tidak membuat Atika mau untuk makan meski hanya 1 sendok. Atika hanya selalu meminta minum, itu pun tidak banyak, paling hanya seteguk saja. Setelah itu dia akan kembali menggeleng ketika ditawarkan untuk kembali minum. Hal inilah yang membuat berat badan Atika makin menyusut drastis. Dia kini tidak ubahnya seperti mayat hidup karena tubuhnya hanya tinggal kulit pembalut tulang. Awalnya Atika adalah perempuan yang sehat, dengan postur tubuh tinggi dan langsing serta tubuh padat berisi. Rambutnya indah hitam tergerai hingga ke pinggang. Bulu matanya lentik membuat perempuan itu ibarat sebuah boneka hidup. Penampilannya yang sangat sederhana tanpa polesan pupur dan lipstik sama sekali tidak mengurangi aura kecantikan alami yang terpancar dari dirinya. Meski perempuan muda berusia 23 tahun itu sudah sah menjadi istri Jajang sejak 6 bulan yang lalu, namun tidak sedikit laki-laki hidung belang baik yang masih bujangan maupun yang sudah beristri mengagumi kecantikan Atika. Tidak jarang mereka suka melontarkan pujian, bahkan godaan-godaan bernada nakal kepada Atika yang berkaitan dengan kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya. Akan tetapi Atika yang dibesarkan oleh orang tua yang memegang teguh pada agama sama sekali tidak tertarik, bahkan cenderung mengabaikan semua godaan tersebut. Atika tetap setia pada Jajang, meski banyak laki-laki yang menawarkan kehidupan mewah dan kehidupan bergelimang harta asal dia mau meninggalkan suaminya itu. Saking banyaknya laki-laki yang tergila-gila pada kecantikan alami wajah Atika, seringkali mereka kaum Adam berjuluk hidung belang tidak segan-segan merayu Atika di depan Jajang. Tapi Jajang yang tahu kalau sang istri adalah perempuan yang bisa menjaga marwahnya sebagai seorang istri dan seorang perempuan bermartabat, tidak terlalu memusingkan hal itu. Kecantikan dan keindahan fisik yang dimiliki Atika juga berhasil membuat teman-temannya sesama perempuan yang masih berstatus gadis jadi iri dengki kepadanya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang takut suami mereka berpaling karena ikut-ikutan tertarik pada kecantikan Atika, turut membenci Atika. Mereka pun selalu bergunjing tentang Atika yang dikatakan sok cantik dan suka mencari perhatian para lelaki. Ibu-ibu itu lupa kalau suami mereka lah biang masalahnya. Namun tetap saja Atika yang selalu dijadikan kambing hitam oleh mereka. Seringkali Atika dijadikan bahan gibahan ibu-ibu yang merasa terancam takut suami mereka meninggalkan mereka demi mengejar si cantik Atika. Saya kesel banget ibu-ibu sama si Atika, sok kecakepan banget. Masa iya Kang Sanusi bilang saya harus bisa merawat diri kayak si Atika? Kata Bu Kokom suatu kali saat dia sedang membeli sayur dan bahan masakan di warung Cek Ina. Ucapan dari Bu Kokom ini tentu saja mendapat respon yang beragam dari ibu-ibu lain yang juga sedang berbelanja di sana. Iya nih, saya juga takut suami saya terpikat sama si Atika. Masa tiap dia lewat di depan rumah saya, suami saya pasti saja mandangin dia sampai tidak berkedip. Timbal Bu Asri sambil memilih-milih tempe dan tahu yang akan dibelinya dengan wajah kesal karena harus mengingat kembali sikap genit suaminya kepada Atika. Betul ibu-ibu, saya juga heran. Kok bisa ya si Atika itu disukai banyak laki-laki di sini? Apa jangan-jangan dia pakai susuk atau sejenisnya? Tuduh Bu Ani yang terkenal sebagai ratu gosip dan paling tahu soal urusan orang lain. Masa sih? Si Atika kan taat beragama, orang tuanya juga alim begitu. Jangan sembarangan menfitnah, nggak baik. Serga Bu Surti yang sedang menunggu uang kembalian dari Cek Ina. Tapi ucapan Bu Surti malah langsung dipatahkan oleh Bu Ani. Jangan salah tuh Bu Surti, sekarang aja banyak kok perempuan yang pakai susuk biar banyak digilai laki-laki. Kan gak masuk akal, di kampung ini banyak kok perempuan yang lebih cantik dari si Atika. Masa laki-laki di sini malah tergila-gila sama dia? Jawab Bu Ani dengan berapi-api.
Itulah salah satu aktivitas ibu-ibu di sana yang merasa tidak suka, bahkan cenderung suka mencari-cari kesalahan Atika. Padahal Atika sendiri tidak pernah mengusik kehidupan mereka selama ini. Bahkan saat Atika akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan Jajang, pemuda miskin tetangganya malah membuat Atika kembali menjadi cibiran orang-orang yang ingin menjatuhkan dirinya. Hal itu sempat membuat gadis itu jatuh sakit selama berhari-hari, karena mulai tidak tahan selalu dijadikan objek gibahan ibu-ibu di kampung yang tidak pernah menyukainya. Untunglah saudara sepupu Atika yang bernama Sumira selalu menjadi garda terdepan yang akan selalu membelanya. Sumira akan langsung melabrak orang-orang yang berani menjelek-jelekan Atika. Sumira tidak peduli, mau itu ibu-ibu atau bapak-bapak, pasti akan dia libas dengan mengatakan kata-kata yang menohok untuk mereka agar sadar akan kesalahannya. Seperti siang itu saat Sumira mengajak Atika untuk makan nasi liwet di kebun milik kedua orang tuanya. Tanpa sengaja mereka berpapasan dengan dua orang bapak-bapak yang sedang istirahat di saung dekat sawah yang sedang mereka garap. Sepertinya mereka sedang beristirahat seraya menunggu kedatangan istri masing-masing yang mengantarkan makan siang. Karena saat itu setiap menjelang zuhur memang bertepatan dengan jadwal makan siang untuk mereka. Atika terlihat begitu sumringah melewati pematang sawah sambil membawa rantang berisi makanan khas pedesaan yang nanti akan dia nikmati bersama Sumira dan kedua orang tua Sumira. Di dalam rantang plastik tersebut ada tempe goreng, tahu goreng, ikan asin sepat, jengkol goreng, dan sambal terasi. Sementara Sumira berjalan di belakang Atika dengan menjinjing sebuah kastrol yang berisi nasi liwet yang sudah masak. Harum wangi khas nasi liwet yang ditutupi oleh selembar daun pisang pun sontak tercium, hingga membuat perut Atika dan Sumira berontak ingin segera diisi. Ketika Atika dan Sumira melewati saung, tiba-tiba salah seorang bapak-bapak bernama Pak Karta mencolek lengan rekannya yang bernama Pak Husni. Dengan isyarat matanya, Pak Karta mengarahkan Pak Husni juga agar memandang ke arah Atika, seperti yang saat itu dia lakukan. Siang itu Atika terlihat begitu cantik, meski hanya mengenakan pakaian sederhana dengan motif bunga dan berwarna merah muda, namun tetap saja tidak sedikit pun mengurangi nilai kecantikan alami yang dimilikinya. "Punten bapak-bapak, permisi, kami mau ikut lewat," kata Atika dengan sopan. Tidak lupa Atika juga melempar seulas senyum ke arah Pak Husni dan Pak Karta. Ya, saat itu salah satu azab yang masih dipakai masyarakat adalah dengan bilang permisi ketika melewati jalan yang ada orang lain di sana, apalagi kalau mereka harus melewati orang yang usianya jauh lebih tua, seperti yang saat ini dilakukan oleh Atika. Ada Neng Atika yang cantik. Duh, kenapa kamu makin cantik aja sih, Neng? Sini atuh mampir dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nanti Akang bikinin kopi susu biar ngobrolnya makin seru. Tiba-tiba Pak Karta melayangkan gombalan ke arah Atika yang barusan melewati saungnya. Disusul sebuah kedipan genit diarahkan laki-laki itu kepada Atika yang hanya bisa menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sedangkan Pak Husni yang berada di samping Pak Karta ikut-ikutan menebar senyuman nakal. Bahkan tangan kanannya berusaha menggapai tangan kiri Atika, namun keburu ditepis secara halus oleh perempuan muda itu. "Iya tuh Neng, capek kita berdua nyangkul dari pagi, pasti akan langsung hilang bila melihat Neng Atika yang cantik dan bohai pisan. Iya kan Karta?" tanya Pak Husni yang spontan disambut anggukan oleh Pak Karta. Namun Atika yang tahu kalau Cek Dede istri Pak Karta orangnya galak dan cemburuan. Begitu juga dengan Cek Ihat, istri Pak Husni yang selalu menyalahkan dirinya, sama sekali tidak menanggapinya. Atika lebih memilih untuk menghindar. Atika malah makin mempercepat langkahnya, diikuti oleh Sumira yang berada di belakangnya. Saking terburu-burunya, kaki kanan Atika sampai tidak sengaja membentur sebuah batu yang ujungnya runcing. Tubuh gadis itu pun jadi sempoyongan dan hampir kehilangan keseimbangan. "Ah!" teriak Atika yang sudah pasrah kalau membayangkan tubuhnya akan masuk ke dalam genangan lumpur sawah. Untunglah dengan sigap Sumira segera menangkap pinggang sang sepupu dengan kedua tangannya, hingga tubuh Atika tidak sampai tercebur ke dalam sawah. Sumira hanya geleng-geleng kepala melihat Atika yang kedua matanya masih terpejam karena mengira dia sudah masuk ke dalam lumpur sawah. "Hati-hati atuh Tika, jalannya. Untung kamu tidak sampai jatuh. Bisa kotor tuh baju dan badan kamu kena lumpur sawah. Yang ada
kamu malah nanti diketawain sama bapak-bapak mesum yang di saung itu," kata Sumira mengingatkan Atika. Sekilas Sumira menatap sebal ke arah Pak Karta dan Pak Husni yang terlihat menertawakan Atika yang hampir jatuh cebur ke sawah. Sumira selama ini bukan hanya suka membela sang sepupu dari orang-orang yang suka menyudutkannya, tapi dia juga begitu perhatian pada Atika, bahkan suka mengingatkan untuk hal-hal sepele yang kadang tidak terlalu diperhatikan oleh perempuan cantik itu. Begitu sayangnya Sumira pada Atika, sehingga Atika merasa menemukan figur seorang perempuan pada diri sang kakak sepupu. "Iya maaf Teh Sumi, tadi saya kurang hati-hati, habis jalannya licin sekali bekas hujan tadi malam Teh Sumi," sahut Atika yang merasa lega karena tadi Sumira sudah membantunya sehingga dia tidak jadi mendapat malu di depan Pak Karta dan Pak Husni. "Salah sendiri atuh, itu mah gara-gara Neng Atikanya yang sombong, sok paling cantik. Tadi udah ditawarin mampir dulu di sini sebentar buat ngobrol, malah ngeloyor pergi begitu saja. Tidak sopan itu Teh, tanda Neng Atika tidak menghargai orang yang lebih tua," seletuk Pak Karta yang sepertinya merasa kesal karena tadi Atika sudah mengacukan ajakannya. Atika diam saja dan malah meneruskan langkahnya. Sedangkan Sumira yang tidak terima Atika disalahkan oleh kedua laki-laki parubaya itu, refleks memutar tubuhnya. Perempuan itu dengan marah dan sorot mata tajam langsung berjalan menghampiri Pak Karta di saung miliknya. "Hei Pak Karta, hati-hati atuh kalau bicara, jangan sembarangan. Atika sepupu saya itu bukan gadis nakal. Dia sudah punya suami. Jangan seenaknya dong ganggu istri orang. Ingat sama istri di rumah. Jaga mata kalian, jangan gampang jelalatan lihat cewek cantik," tegur Sumira dengan memasang wajah galak ke arah Pak Karta. Gembrot, lebih baik kamu diam saja. Jangan ikut-ikutan ngomong ya. Saya itu tidak mengajak kamu." "Sirik ya, lihat kami godain Atika. Sana pergi. Merusak pemandangan saja," cibir Pak Husni yang ikut mendukung Pak Karta. "Iya sih Gembrot, malah sosokan jadi pahlawan kesiangan," timpal Pak Karta yang ikut mengejek Sumira. Sumira yang tidak terima diejek dan dihina begitu rupa oleh Pak Karta dan Pak Husni, refleks mengambil lumpur setengah kering yang ada di pematang sawah, kemudian melemparkannya ke Pak Karta dan Pak Husni secara bergantian dan tepat mengenai pakaian mereka. Tentu saja hal ini membuat keduanya jadi makin murka pada Sumira. Bukannya merasa takut, Sumira malah makin beringas. Dia cabut beberapa benih padi yang sudah mulai tumbuh, kemudian hendak melemparkannya ke arah wajah dua laki-laki yang memang dikenal hidung belang tersebut. Atika yang tidak mau Sumira jadi punya masalah baru dengan kedua orang itu gara-gara membelanya, segera menarik tangan Sumira. "Sudah tuh Teh Sumi, jangan diladeni, lebih baik kita segera ke kebun. Takut Wak Darmi dan Wak Asep terlalu lama menunggu kita," bujuk Atika. "Aku kesal sekali Tika, mereka sudah keterlaluan berani mengganggu kamu yang jelas-jelas istri orang. Nanti giliran ketahuan sama istri mereka, malah kamu yang dibilang ganggu suami orang. Kan bikin kesel. Sudah tua bangka bau tanah bukannya tobat, malah mata keranjang. Awas ya, nanti aku bilangin ke istri kalian berdua, biar mereka yang ngasih pelajaran sama kalian." Runtuk Sumira kesal, seraya melemparkan benih padi bercampur lumpur yang tadi sudah terlanjur dicabut ke pinggir pematang sawah. Kemudian perempuan berbadan bongsor itu mencuci kedua tangannya dengan air pancuran yang mengalir di sana. Namun Sumira kembali menatap galak ke arah Pak Karta dan Pak Husni. Terlihat keduanya sedikit takut untuk kembali balas menantang Sumira. Sabar atuh Teh Sumi, biarkan saja, tidak perlu ditanggapi. Saya nggak mau ada keributan di sini. Malu nanti kalau dilihat orang lain. Ayo, mending kita lanjut jalan lagi," kata Atika lembut. Lalu Atika memberi isyarat dengan tangannya agar Sumira mengikuti langkahnya. Sumira pun manut, meski sempat kembali berpaling ke arah Pak Karta dan Pak Husni dengan tatapan galak. Kedua matanya langsung melotot ke arah mereka, lalu dia angkat tinjunya ke atas, seakan mengancam dua laki-laki parubaya itu. Ya, Sumira usianya 5 tahun di atas Atika, namun hingga saat ini dia belum menikah, karena belum ada laki-laki yang datang melamar, meski usianya sudah hampir menginjak kepala 3. Tepatnya 29 tahun. Meskipun wajahnya tidak secantik Atika dan tubuhnya bongsor, tapi Sumira dikenal berhati baik dan ringan tangan. Sejak kecil Sumira memang sangat dekat dengan Atika, hingga tidak jarang Atika juga selalu menjadikan Sumira sebagai tempatnya berbagi cerita. Mereka berdua juga sering menghabiskan waktu bersama,
saat Atika masih belum status sebagai istri Jajang. Sumira selalu menasihati Atika supaya jangan mendengarkan ucapan miring orang-orang yang iri akan kecantikannya. Hal inilah yang membuat Atika merasa sangat beruntung memiliki kakak sepupu sebaik dan sebegitu perhatian seperti Sumira. Sampai akhirnya suatu kali Atika yang malam itu baru saja pulang membantu memasak tetangga desa sebelah yang sedang mengadakan hajatan hitanan, tiba-tiba dicegat oleh seseorang yang wajahnya ditutupi sarung. Atika yang saat itu ditemani Sumira tentu saja ketakutan ketika orang yang tidak dikenal itu tahu-tahu sudah mengancam seraya mengacungkan sebilah bandik ke arah keduanya. Orang itu yang bila dilihat dari postur tubuhnya dan suaranya adalah seorang laki-laki, menyuruh Sumira pergi meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, bandik tersebut akan diujamkan ke tubuh Sumira. Sumira yang ketakutan tentu saja lebih memilih menyelamatkan nyawanya, lalu berlari tunggang langgang ke arah pembatasan desa. Wajah Atika berubah pucat saat laki-laki di depannya melepaskan sarung yang menutupi wajahnya. "Pak Kades Danang," ucap Atika dengan bibir gemetar. Ya, Pak Danang adalah kepala desa yang sudah 2 kali terpilih untuk memimpin desa tersebut. Tidak heran bila kekayaan yang dimilikinya belum tertandingi. Sebagai orang paling kaya di desa itu, sempat ada desas-desus kalau semua kekayaan yang dimilikinya adalah hasil menilep bantuan dari pemerintah atau donatur dari luar negeri yang rutin setiap tahun suka menyumbang untuk pembangunan desa. Akan tetapi semua itu hanyalah sebatas kabar angin yang hanya berhembus sebentar, kemudian menghilang tanpa jejak begitu saja. Kalau bila dilihat dari luar penampilannya sangat agamis, taat beribadah dan selalu santun, rasanya mustahil perbuatan melanggar itu dilakukan oleh Pak Danang. Rumah tangga Pak Danang juga adem ayem bersama Ratmi istrinya. Meski pernikahan keduanya yang sudah berlangsung hampir 20 tahun tidak kunjung dikaruniai keturunan, namun tidak mengurangi kebahagiaan keduanya. Pak Danang sangat mencintai Ratmi istrinya, bahkan sudah membuatkan rumah bagus dan menghadiahkan ratusan hektar sawah untuknya sebagai tanda cinta. Makanya malam itu Atika bingung bercampur kaget, kenapa tiba-tiba saja Pak Danang mencegatnya. "Maafkan saya Atika, tapi saya sudah tidak bisa lagi menutupi perasaan ini. Saya ingin menjadikanmu istri kedua. Saya janji akan memberikan apapun yang kamu mau asalkan kamu tinggalkan si Jajang yang kere itu," ucap Pak Danang tanpa basa-basi langsung menyatakan tujuannya. Untuk beberapa saat Atika tercengung. Dia ingin sekali langsung memberi jawaban penolakan, tapi dia khawatir nanti di belakang akan ada efek tidak baik atas penolakannya itu. Apalagi Pak Danang bukanlah orang yang sembarangan. Dia salah satu orang yang paling berpengaruh di lingkungan desa, bahkan kecamatan. Melihat Atika yang hanya diam membuat Pak Danang tidak sabar ingin segera mendapatkan jawaban. "Jawab Atika, saya butuh jawaban kamu sekarang." Suara Pak Danang mulai meninggi, seakan sengaja hendak mengintimidasi Atika. Setelah mengumpulkan kekuatan, akhirnya Atika pun angkat bicara. "Maafkan saya Pak Kades Danang, saya tidak mau mengkhianati apalagi meninggalkan Kang Jajang," saut Atika dengan wajah yang masih tertunduk. Tentu saja jawaban Atika ini membuat Pak Danang tersinggung. Dia tidak bisa mendapatkan penolakan. "Baiklah kalau begitu, pastikan kau tidak menyesal. Sudah salah dalam mengambil keputusan. Kau harus terima akibatnya, ingat itu," tandas Pak Danang yang dengan emosi segera meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah panjang menerobos gelapnya malam. Tidak lama kemudian Jajang datang bersama Sumira. Rupanya Sumira yang sangat mengkhawatirkan Atika tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan langsung ke rumah Jajang untuk memberitahunya kalau ada orang jahat yang tadi hendak berbuat jahat kepada Atika. Dengan tergopoh-gopoh Jajang menyusul sang istri sambil membawa lampu petromak untuk menerangi jalan. Atika pun berjalan di samping Jajang sebagai petunjuk jalan. "Atika, kamu tidak apa-apa?" tanya Jajang yang masih terlihat cemas. Atika memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak ingin membuat Jajang jadi kepikiran. "Alhamdulillah Kang." "Kamu tidak terluka?" tanya Jajang lagi. Bahkan untuk memastikan kalau sang istri tidak kenapa-napa, Jajang sampai memutar tubuh Atika, takut ada luka atau sejenisnya. "Saya tidak apa-apa Kang, Akang tidak usah khawatir," kata Atika mencoba meyakinkan Jajang kalau dia baik-baik saja. Kali ini giliran Sumira yang keheranan melihat Atika. "Atika, kamu teh yakin tidak apa-apa? Terus tadi laki-laki yang wajahnya ditutupi sarung kemana?"
Tadi saja saya diancam pakai pisau badik, tanya Sumira. Orangnya sudah pergi, saut Atika singkat. Jajang dan Sumira saling pandang. Keduanya masih terlihat bingung dengan Atika yang bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dengannya. Kalian tidak perlu bingung. Yang penting orang jahat itu sudah pergi dan saya baik-baik saja. Ayo pulang, saya sudah ngantuk. Atika mengakhiri kalimatnya dengan berjalan mendahului Jajang dan Sumira. Mau tidak mau mereka pun akhirnya menyusul Atika yang sudah beberapa langkah di depan keduanya. Namun setiap kali Jajang minta Atika untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya malam itu, Atika malah lebih memilih bungkam. Jajang sampai bosan mengulangi pertanyaan yang sama. Namun kembali sang istri hanya diam 1000 bahasa. Hal yang sama juga dilakukan Atika terhadap Sumira yang masih penasaran dengan peristiwa malam itu. Bagi Atika, biarlah dia simpan sendiri cerita malam itu demi kebaikan semua orang. Sumira sebenarnya sangat kecewa karena baru kali ini Atika tidak mau terbuka kepadanya. Sampai akhirnya Sumira hargai keputusan Atika dan tidak lagi memaksanya untuk bercerita tentang kejadian malam itu. Hal itulah yang membuat Atika merasa bersyukur dikelilingi keluarga yang begitu memahami dirinya, salah satunya Sumira. Sampai akhirnya 2 hari setelahnya malam itu Atika sedang tertidur lelap di samping Jajang. Tepat pukul 12.30 malam, tiba-tiba Atika merasa kesusahan untuk bernafas. Dia rasakan seperti ada sesuatu yang berat sedang menindih tubuhnya. Tubuhnya juga terasa seperti terkunci, sehingga susah sekali untuk digerakkan. Mulut Atika juga megap-megap, ingin berteriak memanggil suaminya, tapi suaranya sama sekali tidak keluar. Tidak sampai di situ, Atika merasa seperti ada tangan tidak terlihat sedang mencoba menarik sesuatu dari atas ubun-ubunnya. Saking kerasnya ditarik rambut panjang Atika sampai ada yang ikut tercabut. Hingga perempuan muda itu sampai berteriak kesakitan. Namun kembali suaranya tidak keluar. Hanya linangan air mata yang jadi saksi bisu kalau saat itu Atika benar-benar merasakan rasa sakit yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Tidak lama kemudian muncullah 2 orang sosok kerdil yang hanya memakai cawat. Dari sebuah benda mirip pelorong berwarna hitam yang berputar-putar. Rambut mereka gimbal, gigi mereka berbentuk runcing seperti taring, dan ada sebuah tanduk kecil di tengah-tengah kening kedua sosok tersebut. Mereka masing-masing membawa sebuah tali tampar yang kemudian dibelitkan di sekujur tubuh Atika. Bahkan leher jenjangnya juga ikut dijerat oleh tali tampar oleh kedua sosok itu, hingga Atika merasa lehernya tercekik. Atika pun makin ketakutan. Sekuat tenaga dia mencoba meronta-ronta agar bisa melepaskan diri dari ikatan tali tampar itu. Sayangnya, usahanya selalu gagal. Justru semakin kuat Atika meronta, semakin kuat pula tali tampar tersebut menjerat tubuhnya. Dan kembali, Atika hanya bisa menangis. Dia bingung apa yang barusan menimpa dirinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.